Jadi 4 pilar ini, tujuan, action, kepekaan indrawi, dan fleksibilitas. Itu adalah pondasi bagaimana Hai semuanya, ini adalah bagian kedua tentang bagaimana membuat kita penuh dengan sumber daya dengan NLP. Selamat menikmati. selanjutnya adalah fokus pada solusi. Change your mindset. Fokus pada solusi, jangan berlama-lama, jangan terjebak dalam sebuah situasi yang tidak produktif. Jika memang itu tidak bisa membantu Anda menyelesaikan masalah, maka cari solusinya. Keluar dari situasi itu. Rubah, aku ingin solusi. Pertanyaannya jangan mengapa ya, tapi bagaimana aku bisa keluar dari sini. Inilah para pemikir NLPers yang mereka selalu berada dalam kondisi sumber daya. Mereka berpikir pada solusi. Jika Anda tidak bisa keluar dari jebakan-jebakan masalah, cari orang lain ngobrol. Atau break state, jeda sebentar, siapa tahu Anda bisa menemukan cara sendiri. Karena kita tahu, setiap orang punya sumber daya untuk menyelesaikan masalahnya, berarti Anda punya sumber daya. Hanya belum menemukan saja. Oke, fokus pada solusi, bisa membuat Anda menjadi pribadi yang penuh dengan sumber daya. Selanjutnya adalah optimalkan kinerja otak sebagai mesin terbaik. Maksudnya apa? Ada sebuah penelitian yang digagas oleh kelompok Human Potential Movement. Mereka meneliti, bertanya pada banyak sekali peneliti, psikolog, dan segala macam di tahun 1940-an, bisa dicek. Saya lupa namanya. Mereka meneliti bahwa otak manusia itu baru dimaksimalkan berfungsi 20%. 20% ya. Jadi NLP membuat kita bagaimana bisa memaksimalkan kinerja otak. Makanya kemarin ada konsep manual of the brain. Nah, ada satu cerita yang saya suka dan ini dibawa kemana-mana oleh saya. Jadi satu ketika Dr. Richard Bandler pernah ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Lalu dia bilang sama si tukang bengkel, "Pak, tolong dong Pak, mesin mobil saya dibuat baru." Lah kata si motor bilang, "Pak, bengkel mobil itu bukan untuk membuat mobil baru. Kalau Anda mau membuat mobil baru, Anda beli suku cadang baru." Nah, kalau bengkel adalah mengoptimalkan kinerja otak. Nah, itulah NLP, bagaimana mengoptimalkannya. Karena kita punya jawaban setiap pertanyaan yang kita miliki dan hanya mungkin belum tahu caranya saja. Lalu maksimalkan bagaimana ya, tulis ya, catat. Dan kita yakin sama diri sendiri. Oke, selanjutnya adalah untuk membuat Anda dalam kondisi yang selalu bersumber daya, Anda harus mengetahui apa yang Anda inginkan. Jika Anda menginginkan bulan, lalu tulis, aku bisa menggapai bulan itu. Artinya apa? Ekologis. Anda ingin menjadi seorang presiden, ekologis apa yang dibutuhkan. Dengan Anda mengetahui, dengan Anda membuat target dari pencapaian-pencapaian Anda, itu akan menjadi daya penggerak Anda untuk selalu dalam kondisi yang penuh dengan sumber daya. Oleh karena itu, NLP mengajarkan beberapa pendekatan dan teknik-teknik untuk kita membuat target-target tertentu. Banyak teknik, ada craft, ada resolve, banyak sekali dikembangkan. Karena memang konsepnya modeling, berarti banyak sekali hal yang bisa digunakan atau strategi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi, jika Anda mengetahui apa yang ingin Anda capai, itu semuanya semakin mudah. Dan itu bisa menjadi penggerak Anda menjadi pribadi yang penuh sumber daya. Selanjutnya adalah bagaimana Anda membreakdown tujuan-tujuan Anda atau harapan-harapan Anda atau impian Anda. Buat rencana. Anda punya ide, Anda punya visi, Anda berpikir dan create. Dan ini plan kan? Lalu apa sih strategi yang ditawarkan NLP? Biasanya SMART model. Jadi ketika Anda ingin mencapai sesuatu, buat sebuah tujuan yang spesifik. Semakin spesifik, semakin detail, semakin Anda mungkin bisa mencapainya. Lalu terukur, artinya Anda bisa melakukannya. Indrawi Anda bisa mencapainya. Misalkan Anda ingin pergi ke bulan, otomatis banyak rencana yang harus Anda susun. Namanya chunking down. Mencacah-cacah bagaimana bisa mencapai tujuan itu. Kadang-kadang gini, kita melihat impian itu kan kadang-kadang seperti gunung
Dan lalu kalau kita ingin menaikinya otomatis, ya pusing sendiri. Ya bagaimana kita mencacahnya? Sepertinya sekarang nih, saya berencana ingin mencapai 1000 subscriber di YouTube, makanya saya buat video. Dan ada 3000 jam tayang. Saya buat video tiap hari, saya cacah nih. Dan ini terukur karena saya bisa lakukan sendiri. Lalu dapat dicapai, bisa dicapai. Apakah realistis? Ya realistis. Ada jangka waktunya? Ada jangka waktunya. YouTube mengharuskan kita untuk mengirimkan 40 video. Upload 40 video, dan saya memang belum woro-woro di medsos, masih di personal connection aja. Nah, smart model ini di bahasa Inggrisnya adalah specific, measurable, attainable, realistic, and timeable. Jadi ada waktu kapan ya saya santai. Minimal saya cocok video seperti ini. Jadi bagaimana Anda bisa terus merasa bersumber daya, tentukan tujuan akhir Anda, lalu cacah bagaimana bisa mencapainya. Selanjutnya adalah ada 4 poin formula untuk sukses. Ini 4 pilar NLP. Jadi ketika Anda ingin berada dalam kondisi sumber daya, jangan juga kaku-kaku banget. Ada sebuah bangunan, di sini ada pilarnya, dia kaku nih. Tapi memang diem saja, beda kalau kita bergerak. Kalau bergerak ada unsur tadi, fleksibilitas. Yang pertama, 4 pilarnya adalah outcome. Apa tujuan akhir Anda? Lalu action, ini penting. Action, kenal diri Anda sendiri. Mungkin nggak Anda mencapainya. 1000 langkah dimulai dari satu langkah Anda apa pertama? Yang kedua, kepekaan indrawi. Jika ada dorongan, dukungan, hambatan, oh, aku seperti ini, harus peka. Yang keempat, fleksibel. Saya suka ada guru saya mengatakan seperti ini, kaku terhadap target, tapi fleksibel terhadap proses. Saya suka sekali ini, dan ini jadi pilar saya lah untuk selalu berada dalam kondisi yang penuh sumber daya. Dan NLP, 4 pilar ini adalah kunci action. Percuma juga kan Anda punya harapan, punya impian, tapi nggak action. Jadi 4 pilar ini, tujuan, action, kepekaan indrawi, dan fleksibilitas. Itu adalah pondasi bagaimana Anda bisa kokoh untuk mencapai tujuan Anda. Lalu bagaimana Anda selalu ingin berada dalam kondisi sumber daya? Tadi, pahami ada roda kehidupan. Artinya Anda punya lingkungan, punya keluarga, punya teman. Ini diseimbangkan nih, makanya wheel of life. Mana yang harus dikejar saat ini, mana yang harus direndahkan dulu. Kayak saya tadi buat target bagaimana untuk membuat film di video di YouTube. Tapi saya juga mengatur waktu dengan anak-anak walaupun tidak banyak. Tapi ada keseimbangan, ada keluarga. Dan ini adalah wheel of life, bagaimana menjaga keseimbangan. Ada juga pekerjaan yang saat ini lagi WFH ya. Saya sesuaikan. Jadi pahami konsep wheel of life, seimbang. Anda punya target tapi seimbang. Nah, NLP mengajarkan bagaimana kita ekologi seimbang, sehingga sumber daya diri itu selalu terbakar, berapi-api, dan membuat Anda semakin bersemangat. Selanjutnya adalah, yang paling penting adalah komitmen dengan apa yang Anda rencanakan. Ya memang tentu ada momen-momen di mana kita malas, jenuh. Ya nikmati saja prosesnya selama catatan-catatan Anda atau rencana Anda pegang teguh. Target saya sekarang di YouTube buat 20 video setiap harinya, dan kita lihat seberapa komitmen. Nah, ini bagian dari latihan saya. Komitmen dengan catatan dan rencana Anda, dan ini akan membuat Anda menjadi pribadi yang penuh dengan sumber daya. Lalu sebagai penutup, just do it. Lakukan saja. Sekarang saya menyampaikan buat video tanpa skrip. Hanya PowerPoint, dan saya yakin ini bermanfaat siapapun. Nah, itulah yang dilakukan sama NLP. Bagaimana kita action dari apa yang telah kita rencanakan. So, apapun rencana Anda, lakukan. Ingat kata kunci kemarin di asumsi dasar NLP, tidak ada kata gagal, hanya feedback. Feedback adalah karena kita belum tahu bagaimana bingkai berpikirnya, bagaimana strateginya. Sampai nanti ada evaluasi dari orang lain, ada masukan dari orang lain, dan itu kita jadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan. Oke, itu dia. Hari ini bagaimana membuat diri Anda penuh dengan sumber daya, dengan pendekatan
NLP. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jika Anda subscribe, akan ada banyak info-info baru dan ilmu-ilmu baru yang saya share tentang dunia pemberdayaan diri dan NLP. Bye. Wassalam.